Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami memiliki kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus. Dengan demikian, kami semua yang mendengarkan pekabaran firman ini boleh terberkati oleh karena firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Pelajaran kita pada saat ini, pelajaran hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, judulnya adalah Pelita dan Gantang. Saudara, bacalah Markus 4, ayat 21 sampai 23. Di ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apakah penekanan khusus Yesus dalam perumpamaan tentang pelita? Rumah-rumah di belahan dunia pada zaman Yesus bervariasi dalam ukuran dan konstruksi. Semuanya tergantung pada lokasi dan kekayaan. Rumah-rumah itu mengikuti pola Yunani yang dibangun di sekitar halaman, tetapi dengan tingkat kecanggihan yang berbeda-beda. Atau Yesus mungkin berbicara tentang rumah-rumah petani yang lebih kecil. Rumah besar atau rumah kecil yang menjadi masalah adalah prinsipnya. Suatu hari nanti kebenaran tentang Yesus akan terungkap. Yesus mengajukan dua pertanyaan dalam Markus 4 ayat 21. Yang pertama, mengharapkan jawaban negatif. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, bukan? Pertanyaan kedua mengharapkan jawaban positif. Pertanyaannya, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, bukan? Yesus menyajikan sebuah skenario yang konyol dan hampir menggelikan guna menegaskan maksudnya. Saudara, pelita adalah untuk memberikan penerangan atau itu akan kehilangan fungsinya. Di dalam Markus 4 ayat 22 menjelaskan perumpamaan ini dengan merujuk pada rahasia yang tersingkap. Siapapun yang surel atau komputernya terlalu diretas pasti tahu tentang rahasia yang dibuka untuk umum. Tetapi yang dibicarakan Yesus adalah Injil. Untuk itu bacalah Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu, aku ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaannya, pelajaran apakah yang ingin disampaikan Yesus
dengan perumpamaan tentang ganta. Di banyak lokasi di dunia, produk segar dijual di pasar terbuka. Penjual biasanya memiliki satu alat pengukur produk yang dia sedang jual. Merupakan praktek umum bagi penjual untuk menambahkan sedikit lebih banyak pada penjualan untuk membantu pembeli merasa dia senang diperlakukan dengan jujur. Yesus mengambil contoh bagaimana penjual yang baik memperlakukan pembeli untuk menunjukkan keterbukaan terhadap kebenaran. Jika seseorang terus terang dan mengikuti terang itu, dia akan mendapat lebih banyak lagi. Tetapi jika dia menolak terang itu, bahkan apa yang mereka miliki sebelumnya pun akan diambil. Bagaimanakah kita dapat mempelajari dengan lebih baik prinsip bahwa dengan ukuran apakah yang Anda gunakan akan diulurkan kepada Anda? Pikirkanlah hal ini dalam semua urusan Anda dengan orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menanamkan firman ini dan menanamkan di dalam hati kami, agar melalui firman Tuhan, hati kami boleh diubahkan semakin lebih baik, dan kami pun boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Berkatilah kami sepanjang kehidupan kami ini, dan biarlah kami boleh menjadi terang dan saksi di tempat di mana kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.